Salah satu aspek terpenting dari sebuah kos-kosan itu adalah parkirannya, Pak. Bila parkirannya itu bisa menampung banyak, itu ya tentu saja akan banyak diminati. Selain juga menampung banyak, itu juga aman ya. Aman, harus aman. Karena apa? Karena kalau lagi ada pencurian kan ya siapa sih yang mau dicuri kan, itu tidak masuk pol ya. Kita sih nggak pernah ada kasus pencurian di kos yang saya review ini. Tapi memang juga untuk tindakan preventif supaya tidak terjadi hal yang buruk seperti itu. Dan di dalam ini itu cukup untuk 25 sampai 30 kendaraan bermotor ya. Jadi penghuninya kira-kira mungkin ada 30-an sepeda motor ya. Itu cukup untuk ruangan sekitaran ini tuh cukup. Dan memang tentu saja harus ditata dengan rapih supaya tidak semrawut kan begitu ya. Nah, apakah penghuni kosnya boleh membawa teman? Boleh, Pak, asalkan temannya adalah sesama jenis ya, temannya cewek ya, nggak boleh bawa teman pria. Nah, kalau misalkan temennya itu bawa teman kosnya ya, itu nggak cukup, bos, biasanya nggak cukup. Makanya saya coba ngakali nanti gimana kalau di gerbang yang pertama itu dikhususkan untuk teman-temannya, para penghuni, teman-teman para penghuni. Kalau memang mau berkunjung gitu, sepedanya ditaruh di gerbang yang pertama ya. Setelah gerbang kedua itu hanya khusus untuk penghuni saja. Kenapa? Karena kalau masuk semuanya nggak cukup, bosku. Makanya perlu pengaturan yang lebih, ya ini pengaturannya sangat mudah menurut saya, tapi juga bisa sangat membantu supaya lingkungannya tercipta dengan kondusif ya. Saya berharap semoga saja yang ngekos di tempat ini ya, alhamdulillah, moga jadi para mahasiswi ini jadi pegawai BUMN semuanya, amin ya. Semoga menjadi PNS semuanya sesuai dengan harapan orang tua mereka gitu. Dan itu sudah job saya, tugas saya untuk membuat lingkungan ini mendukung proses belajar mengajar. Harus mendukung proses belajar mengajar. Seperti apa? Seperti wifi itu memang harus kenceng ya. Meskipun juga saya coba untuk beberapa kali supaya gimana wifi-nya supaya bagus. Kemungkinan bulan ini akan saya belikan wifi extender supaya yang di bawah itu juga bisa tercover, nggak sulit-sulit sinyal wifi gitu ya. Saking saya pengen jam itu, akhirnya beli jam yang murah sekali, bosku, 86.500. Jamnya ini adalah dari Skemei ya, mereknya Chungquan, merek Cina, bener-bener merek Cina. Dan ini jam kalau dibuat wudhu atau misalkan saya buang bermain dengan air langsung, dalamnya itu bukan ngembun, belum sampai ngembun, tapi ada air yang masuk. Bayangkan, bos, saking pinginnya sejak 2000 berapa ya, kira-kira 2020 lah. Terakhir itu ada beberapa jam yang saya pakai ya, tapi lama, 3 tahun saya tidak aktif dengan jam. Padahal saya biasa sering untuk pakai jam juga. Dan karena memang saking pinginnya, saya alhamdulillah ada jam Skemei yang mirip dengan Casio GA 2100 dengan harga yang jauh sekali. Kalau GA 2100 harganya mungkin sekitaran 2 juta, kalau ini 86.500. Namun sangat fungsional ya. Anda lihat di sini itu adalah menu yang di jam 86.000 ini adalah waktu mundur 2 menit ya. 2 menit saya setting. Kenapa? Karena kalau 2 menit itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan informasi kepada saya supaya bikin kontennya ini sudah selesai ngomongnya gitu ya, jangan lama-lama gitu. Itu yang paling penting. Jadi memberikan countdown ke saya untuk ini sudah selesai, waktunya di-cut, 2 menit sudah terlalu banyak. Seperti itulah kira-kira ya. Salah satu kos yang bagus itu juga adalah supaya ada ruang terbukanya ya. Tidak semuanya itu digunakan hanya untuk ruangan saja ya. Ada ruang terbukanya seperti yang saya tunjukkan kepada Anda saat ini. Itu di bagian tengah dari kos-kosan ini itu ada udara yang masuk, ada sinar matahari yang masuk, dan juga ada jalan untuk riwa-riwi yang lumayan, nggak terlalu lebar tapi lumayan. Kalau Anda bisa melihat sebenarnya, kalau seumpama yang pemilik kosnya ini mau maksimalkan gitu ya,
itu bisa cukup 2 kamar, tapi tidak, ini digunakan untuk ruang terbuka supaya matahari masuk, supaya ya ada sirkulasi udara. Kalau ndak ada matahari masuk bosku, itu nanti pengap banget ya, ndak masuk sama sekali. Makanya diusahakan supaya bisa ada sirkulasi udara, supaya ada ruang terbuka begitu, juga jalannya tidak terlalu sempit. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah kos untuk mahasiswi ya, khusus putri atau pegawai perempuan. Dan apabila Anda di Surabaya Timur sedang membutuhkan kos-kosan, Anda bisa tanya-tanya ke saya, atau misalkan cari info kalau ada yang kebetulan juga ada ruangan kosong di kos yang lain gitu, saya bisa informasikan ke jenengan. Jadi saya bisa bantu-bantu kalau misalkan di daerah Surabaya Timur, terutama di daerah Semelowaru, Anda pengen cari kos putri atau kos putra gitu kan, atau kos keluarga, kos bebas, silakan saja nanti dikabarkan ke saya, mungkin saja bisa membantu.